Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita kembali lagi ya untuk pelajaran PPKN. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita nantinya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan juga ilmu yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat. Untuk Fajar silakan bisa disiapkan terlebih dahulu. Siap, mulai. Selesai. Ya. Sebelum melakukan pembelajaran, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Berarti nihil lagi ya. Ya, bagus untuk kelas 8D ya. Bagus. Ya, karena setiap pembelajaran pasti nihil semua, tidak ada yang tidak berangkat. Tetap pertahankan dengan baik ya. Kemudian sebelum kita melakukan pembelajaran ya, bagaimana perasaan kalian untuk hari ini? Apakah senang, sedih, atau bimbang? Senang ya. Ya. Kemudian sebelum kita melakukan pembelajaran, kita lakukan ice breaking dulu seperti biasanya ya. Semua bisa berdiri? Ya. Berdiri. Biar semangat, tambah semangat kalau berdiri. Kalau duduk nanti males-malesan ini. Ya. Nah, ini ice breakingnya ganti tepuk tangan ya. Nanti kalau pagi tepuknya 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam tidak ada, tidak usah tepuk tangan ya. Nanti konsekuensinya apa? Kalau ada yang salah? Apa? Tos lagi seperti kemarin? Ya. Ya. Oke, tos lagi ya. Kita coba dulu ya. Nah, ini belum permainan. Coba dulu ya. Tepuk pagi. Nah, 1 kali. Tepuk siang 2 kali ya. Tepuk sore. Tepuk malam. Kalau malam nggak ada ya. Nah, malam-malam masuk apa tepuk tangan ya. Nah. Kita mulai ya. Persiapan semuanya. Siap ya? Siap apa enggak? Siap ya. Tepuk siang. Tepuk pagi. Siang. Sore. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk malam. Nah, kan salah. Ayo, konsekuensinya tadi. Ayo berdiri. Nah. Nah. Yang keras gak apa-apa, masuk tos kok. Nah. Pelan-pelan. Ya. Yuk kembali lagi. Belum duduk. Belum. Ya, lagi ya. Siap ya? Ada yang salah lagi apa enggak ini tadi?
tepuk pagi, siang, tepuk sore, tepuk pagi, malam, sore, siang, pagi, sore, malam. Lah. Kan, ayo. Nah. Pelan-pelan. Sakit nanti. Oke, ya. Saya rasa sudah cukup ya. Bisa duduk. Oke. Untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pelaksanaan wawasan Nusantara ya. Yang mana dari tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami makna pelaksanaan wawasan Nusantara. Sebelum kita ke materi ya, ada pertanyaan dulu. Nomor 1 yaitu apa yang kamu ketahui tentang wawasan Nusantara? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia tentang kesatuan wilayah dan kebinekaan atau keberagaman yang harus dijaga untuk mencapai tujuan nasional. Ya, itu adalah makna dari wawasan Nusantara. Kemudian nomor 2 ada mengapa kita wajib menjaga dan mewujudkan perilaku wawasan Nusantara. Ada yang bisa jawab lagi? Oh ya, Rangga lagi. Karena wawasan Nusantara merupakan cara pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ya. Selanjutnya ya, kalian bisa menyaksikan video tentang pelaksanaan wawasan Nusantara ya. Silakan kalian simak, kalian pelajari ya apa yang bisa dipelajari yang penting-penting ya. Tunggu dulu sebentar. Untuk merawat keutuhan bangsa dan negara. Silakan kalian bisa lihat. Coba kamu pikirkan, teman-teman di sekolahmu pasti tidak semuanya berasal dari daerahmu, bukan? Mereka yang datang dari luar berasal dari suku mana saja ya? Pasti berasal, bukan? Memang Indonesia adalah negara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada lebih dari 17.000 pulau yang masing-masing kaya dengan budaya, bahasa, tradisi, dan sumber daya alam. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Namun, keberagaman ini juga bisa menimbulkan risiko perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Bayangkan, jika temanmu yang berbeda suku merasa budayanya lebih unggul dan lalu merendahkan budayamu, pasti kamu tidak senang, bukan?
perlu yang namanya wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan yang berarti pandangan, dan Nusantara yang berarti pulau-pulau yang terhubung oleh lautan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang memandang negara kita sebagai satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan oleh perbedaan suku, agama, dan budaya. Wawasan Nusantara ini lahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu kekuatan Indonesia untuk meraih kemerdekaan adalah karena adanya semangat persatuan dan kesatuan, sehingga mengubah perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi nasional. Selain itu, pemahaman wawasan Nusantara merupakan penjabaran dari dasar negara, Pancasila, dan Konstitusi Negara UUD NRI tahun 1945. Lalu, bagaimanakah kedudukan dan fungsi dari wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berkedudukan pada dua dimensi, yaitu dimensi kewilayahan dan geografis, serta dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi kewilayahan dan geografis mengandung makna bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan merupakan satu kesatuan, baik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengandung makna bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang memiliki keragaman suku, etnis, dan budaya. Sementara, fungsi wawasan Nusantara adalah mengembangkan kesadaran dan semangat untuk rela berkorban dan cinta tanah air, kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta mengembangkan kehidupan yang sejahtera. Bagaimana pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pelaksanaan wawasan Nusantara dapat dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta lingkungan hidup. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan falsafah bangsa dan negara, serta seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik dan sistem hukum. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi menjadikan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama, perkembangan ekonomi yang seimbang di setiap daerah, dan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya diwujudkan dalam kehidupan yang serasi, kemajuan yang sama, merata, dan seimbang. Selain itu, hakikat budaya Indonesia adalah satu, sedangkan keberagaman budaya dipandang sebagai kekayaan bangsa. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan berarti bahwa ancaman terhadap satu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Tiap warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya bela negara. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan lingkungan hidup berarti bahwa semua kekayaan alam yang ada di darat, laut, dan udara harus dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Apa tantangan yang ada dalam pelaksanaan wawasan Nusantara ini? Tantangan dapat berasal dari dalam maupun luar Indonesia. Tantangan yang berasal dari dalam adalah munculnya kelompok bersenjata, permusuhan antar kelompok masyarakat, pejabat yang tidak amanah, sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat, sikap nasionalisme yang memudar, dan kerusakan karakter generasi muda akibat konten-konten negatif di internet. Sementara itu, tantangan dari luar adalah masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai, paham-paham ekstrim, serangan siber,
sampai serangan bersenjata dari negara luar. Nah, sebagai pelajar, apa yang dapat kamu lakukan untuk mendukung wawasan Nusantara? Kamu dapat memulai dengan mengembangkan sikap menghargai dan toleransi kepada teman atau orang yang berbeda suku, agama, maupun latar belakang. Mematuhi peraturan di sekolah atau peraturan lalu lintas, menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, atau mendukung produk dan budaya Indonesia. Cara lainnya adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya, ikut kerja bakti dan menanam tanaman, serta menghemat penggunaan air dan listrik. Wah, lengkap sudah ya pembahasan kita tentang wawasan Nusantara. Sekarang coba jawab 3 pertanyaan berikut ya. 1. Kesatuan wilayah dan konsep pulau-pulau yang tersebar memiliki maksud. Oke ya, untuk video tadi itu adalah contoh pelaksanaan wawasan Nusantara. Ya, sekarang kalian ya bisa mendiskusikan contoh pelaksanaan wawasan Nusantara ya. Ini ada lembar kegiatan siswa ya. Nanti bisa kalian kerjakan berdiskusi ya dengan kelompok kalian masing-masing ya. Berdiskusi yang bagi ya. Ini saya ini silakan bisa dikerjakan berdiskusi dengan kelompoknya ya. Dituliskan kelompoknya, kelompok 1, apa 2, 3, 4, 5, kemudian ditulis nama kelompoknya juga ya. Silakan. Ya, saling kerjasama. Setelah kalian mengerjakan nanti ada presentase ya. Nanti ada yang maju ke depan, kemudian
kelompok lainnya nanti bisa membuat pertanyaan, tanya kepada kelompok yang sedang berpresentasi, ya. Bisa. Nanti kelompok satu dulu loh ya, yang maju presentasi. Ini contoh-contoh tantangannya, ya, tantangan. Tulis. Sampai nomor berapa? Nomor 3. Sudah selesai? Belum? Waktunya tinggal 5 menit ya. Bentar lagi. Silakan diselesaikan dulu diskusi dengan kelompoknya. Rangga, topinya dilepas kalau di dalam. Iya, Pak.
Kurang berapa? Kurang 1. Sudah selesai? Sudah. Ya, nunggu temannya dulu. Tunggu temannya dulu. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 1, 2 sudah selesai. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 belum ya? Kurang 1 ya? Kelompok 5? Belum. Kurang nomor 5? Ya. Ya. Sudah ya? Saya kira sudah cukup ya. Untuk kelompok 1 ya, bisa melakukan presentasi ke depan bersama kelompok-kelompoknya. Kemudian nanti kelompok lainnya bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan bisa melakukan presentasi. Jangan tertawa. Sudah? Oke, berikan tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Ya, Irma.
Yang keras ya. Pengaruh luar, 3 kurangnya pelajaran nasional, 4 penggunaan teknologi yang tidak bijak. Udah. Ada jawabannya yang lain dari kelompok lain? Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Ya, silakan. Bagaimana jika kita sedang menghadapi tantangan-tantangan yang ada? 1. Tetap tenang dan sabar. 2. Mencari solusi. 3. Tetap fokus. 4. Belajar dari pengalaman. Apa Depi punya jawaban lain? Nggak ada. Bisa dibacakan itu jawabannya, nggak apa-apa. Yang ada di situ jawaban kelompoknya. Nggak apa-apa. Sikap yang kuat, positif, dan asertif. Oh, ya, hampir sama ya berarti ya. Oke, untuk kelompok 1 sudah ya. Nah, kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Rangga topinya dilepas. Ya. Kemudian kelompoknya Diandra bisa maju ke depan presentasi. Ayo silakan ke depan, nggak apa-apa. Ya. Yang baca Diandra, yang keras suaranya Diandra itu. Ayo. Ya. Bisa, yuk dibuka. Kami dari kelompok 5 ingin Melakukan melakukan presentasi presentasi hasil diskusi. diskusi kami. Ya. Saya Kak Bandara Nindita, saya Rukun Kamusena, saya Jabra Citra Oktavian. Ya, ini Aca ya. Ya, silakan dilanjut. Apa makna wawasan dari Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan yang utuh dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Sabar dan bersyukur, adaptif, bijaksana, berpikir positif, mencari dukungan. 3. Bakul apa yang dapat Jangan ojo ditutupi mukanya. Nah, apa yang dapat mengenai hilangnya wawasan Nusantara, globalisasi, fokus pada teknologi, pemahaman yang salah, etnosentrisme, disinformasi, dan luas. Apakah kamu tertarik untuk mempelajari wawasan Nusantara yang ada di lingkungan sekitarmu? Berikan alasannya. Ya, wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya menjaga ekosistem dan sumber daya alam yang beragam di Indonesia. 5. Mengapa wawasan Nusantara perlu kita lestarikan di era globalisasi saat ini? Karena berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah pengaruh budaya asing. ya sudah. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Depi. Mengapa wawasan Nusantara perlu kita lestarikan di era globalisasi saat ini? Iya. Karena berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah pengaruh budaya asing. Sudah. Ada yang mau tanya lagi? Ya, Irma. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Sabar dan bersyukur, adaptif, bijaksana, berpikir positif, dan mencari dukungan. Sudah. Oke, Fajar bisa beri pertanyaan? Silakan. Apa makna dari wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan yang utuh dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Sudah? Ya. Kita beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Silakan kelompoknya Irma bisa maju presentasi ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Bagus namanya, yuk disebutkan. Firman Iswanda. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya.
1. Apa makna dari wawasan Nusantara? Makna dari wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. 2. Bagaimana sikap dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, berpikir positif dan optimis, bersikap sabar dan gigih, mengelola emosi, belajar diri pengalaman, dan memiliki rencana. 3. Faktor apa yang mempengaruhi hilangnya wawasan Nusantara? Pemahaman yang salah, globalisasi, dan egosentrisme. 4. Apakah kamu tertarik untuk mempelajari wawasan Nusantara yang ada di lingkungan sekitarmu? Berikan alasannya. 1. Menghargai keanekaragaman. 2. Mengembangkan pemikiran kritis. 3. Memahami nilai-nilai kebangsaan. 5. Mengapa Nusantara perlu kita lestarikan di era globalisasi saat ini? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat identitas budaya, serta menghadapi tantangan global dengan bijaksana. Ya, tepuk tangan. Rangga bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, silakan. Apakah kamu tertarik untuk mempelajari wawasan Nusantara yang ada di lingkungan sekitarmu? Berikan alasannya. 1. Menghargai keanekaragaman. 2. Mengembangkan pemikiran kritis. 3. Memahami nilai-nilai kebangsaan. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Apa ada jawaban lain? Silakan, bisa dibacakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Ya, sangat tertarik mempelajari wawasan Nusantara di lingkungan sekitar. Sangat penting karena beberapa alasan: memahami keberagaman, memperkuat persatuan, dan menjaga lingkungan. Oke, kita beri tepuk tangan atas jawabannya Rangga. Ya. Kemudian ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ada? Jihan bisa berikan pertanyaan satu kali lagi buat kelompok 3. Faktor apa yang dapat mempengaruhi hilangnya wawasan Nusantara? Pemahaman yang salah, globalisasi, dan egosentrisme. Oke, kita beri apresiasi, tepuk tangan. Oke, silakan duduk, bisa. Nah. Oke ya. Jadi ya, kesimpulannya wawasan Nusantara ya mempunyai tujuan membangun rasa cinta tanah air dan nasionalisme, menyelaraskan kepentingan daerah dan nasional, kemudian menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga pelaksanaan wawasan Nusantara merupakan upaya nyata untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan demikian, pelaksanaan wawasan Nusantara sangat penting dalam menjaga keutuhan wilayah, memperkuat identitas nasional, serta mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama bangsa Indonesia. Jadi itu adalah contoh pelaksanaan wawasan Nusantara ya. Untuk pelajaran kita hari ini ya cukup sampai di sini. Untuk diskusi kalian sudah bagus, sudah tertib, bisa saling bekerja bersama dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Presentasinya juga lancar, bagus ya. Untuk pembelajaran kita minggu depan ya, yaitu nanti tentang tradisi ya. Nah, bisa sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan bisa berdoa terlebih dahulu. Fajar. Oke, sudah selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.